Spiritualis tentang Satrio Piningit dan Sabto Palon. Nah, saya ingin mendengar pandangan orisinil dari panjenengan seperti apa, Pak Web. Karena terlalu banyak versi menurut saya dan kadang membingungkan. Ya. Jadi tentang Satrio Paningit dengan Sabto Palon itu memiliki saya bahasakan keadaan, Mas ya. Okay. Memiliki dua keadaan. Satu keadaan keilmuan, yang satunya keadaan real. Ya, keadaan real. Jadi dan keduanya ini saling berkaitan, gitu, saling berkaitan. Jadi kalau kita mengungkap tentang Satrio Paningit dan Sabto Palon secara keilmuan, maka realnya juga harus diungkap. Begitu juga sebaliknya. Artinya itulah penyaksian tentang itulah yang menjadikan saya pernah terpuruk, Mas ya. Itu penyaksian tentang itu. Namun yang pasti itu nyata, sedang terjadi, dan akan benar-benar menjadi peradaban baru nanti. Masih lama nggak, Pak Web? Kalau prosesnya kan sudah terjadi, Mas. Okay. Prosesnya sudah terjadi dan benar-benar kejadiannya itu di tahun 2025. Tapi saya tidak mendapat bocoran harinya, tanggalnya, jamnya. Oke. Apa yang perlu kita siapkan, Pak Web? Tetap menjaga kebersihan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Tidak ada cara lain. Karena apa? Karena dia sedang menuntut singgasana pribadinya. Oke. Kemudian terkait dengan jaminan selamat hingga 7 turunan sempurna, itu maksudnya bagaimana, Pak? Sesungguhnya setiap manusia, khususnya manusia-manusia lama yang lahir kembali pada saat ini, itu kan melanjutkan karma leluhur, Mas. Melanjutkan karma leluhur dan menjalani karma pribadi. Untuk manusia baru berarti dia menjalankan atau menjalani karma pribadi. Untuk manusia lama berarti melanjutkan karma leluhur dan menjalankan karma pribadi. Nah, yang namanya karma ini yang paling sulit dan paling rumit di kehidupan manusia, Mas. Kalau hewan-hewan tidak peduli tentang itu, tapi di dalam kehidupan manusia yang disebut karma atau hukum sebab akibat ini, wah, rumit banget, Mas. Rumit. Karena apa? Karena walaupun kita tidak melakukan, kalau leluhur kita dulunya pernah melakukan dan dia tidak punya kesempatan untuk menebusnya, itu kita yang nebus. Rumitnya itu loh di situ. Nah, karma-karma ini adalah penyebab terjadinya reinkarnasi itu tadi, Mas. Jadi sebenarnya orang-orang, bahkan orang-orang yang kita pandang suci, yang gagal mencapai kesempurnaan, dalam artian di dalam kematiannya dia tidak bisa kembali kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kegagalannya itu bukan karena agamanya tidak baik, bukan karena ilmunya tidak hebat, bukan karena
tingkah lakunya tidak benar, bukan. Karena apa? Karena dipandang suci. Yang namanya orang yang kita pandang suci itu sudah pasti backgroundnya atau latar belakangnya kan bagus ya. Tapi dalam kenyataannya kan belum tentu. Belum tentu berhasil mencapai kesempurnaan. Atau dalam istilah agamanya belum tentu berhasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum tentu berhasil di situ. Nah, terjadinya reinkarnasi ini adalah karma ini tadi, Mas. Sebaik apapun dia di dunia ini, kalau karmanya tidak selesai, karma yang sedang dilanjutkan dan yang sedang dijalankan tidak selesai, akan menjadikan dia bereinkarnasi lagi ke dunia ini untuk menyelesaikannya dengan wujud yang lain. Ya, kalau wujud berikutnya sebagai manusia seperti kita. Kalau di kehidupan berikutnya wujudnya cacing, itu kan susah banget, nggak iso sinau kan, nggak bisa berspiritual wong cacing. Yang ngerinya di situ. Itu nggak bisa milih reinkarnasi itu, Pak? Nggak bisa. Kalau gini, Pak Web, ngapunten nggih. Misal nggih, ini istrinya mengandung, ya kan? Terus tiba-tiba si nenek yang kabundut dulu, Pak Web, menemui si istrinya Mas ini. Ya, Nduk, aku melok awakmu yo. Artinya kan bisa bisa kita maknai, oh mungkin barangkali dia ingin manitis ikut di janin bayiku itu. Itu peristiwa seperti apa? Bisa nggak itu memilih keluarganya sendiri atau bisa dimaknai begitu nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bukan reinkarnasi namanya. Bukan, tapi nitis. Beda. Reinkarnasi sama nitis. Beda. Reinkarnasi sama nitis itu beda. Pripun, Pak? Kalau reinkarnasi itu kan kuasa Tuhan. Oh. Ya, reinkarnasi itu kuasa Tuhan. Artinya Tuhan yang melakukan gitu, bukan bisa kita. Jadi kita sekarang hidup di sini, besok di Italia. Ya, seperti itu. Nah, kalau nitis ini bukan kuasa Tuhan, tapi kelebihan orang yang hebat. Oh. Katakanlah, karena yang dicontohkan tadi kan Mase. Okay. Kalau sampai terjadi seperti itu, berarti neneknya Mase ini dulu orang hebat. Hanya saja satu titik yang gagal dicapai. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan satu titik yang belum berhasil dicapai itu, makanya dia nitis kan ke cucunya atau apa. Nah, itu beda dengan reinkarnasi. Beda ya? Iya. Waduh. Itu kayaknya lah Pak Web, bahas reinkarnasi itu kan panjang ya. Panjang banget. Kapan-kapan aja. Nanti kalau saya kesini lagi. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan terkait dengan hakikat asmo sejati, Pak Web. Ya. Apa itu, Pak? Asmo sejati. Awal mula seluruh makhluk hidup ya. Awal mula seluruh makhluk hidup itu kan satu dengan yang disebut Tuhan. Ya, bukan di luar Tuhan, tapi berada di dalam Tuhan. Apapun itu makhluknya. Ya. Artinya kalau dibahasakan Jawa berarti seluruh makhluk hidup itu asalnya kan manunggal. Manunggal dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena masih jadi satu dengan Tuhan kan. Kemudian diambil oleh Tuhan, diciptakan dan bla bla menjadi banyak perbentukan atau perwujudan. Nah, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itulah yang dimaksud asmo. Artinya asalnya manunggal. Oh. Jadi asmo itu bukan nama gitu loh. Tapi asal usul seluruh makhluk gitu. Iya. Oke. Asmo sejati ya. Iya. Oh iya. Oke. Kemudian ini kan banyak orang kena masalah, Pak, menghadapi masalah. Iya. Nah, ketika menghadapi masalah itu tips untuk menyelesaikannya kan ada tuh di blognya Panjenengan. Siap. Tips menyelesaikan masalah itu. Ada rumus yang mudah untuk diterapkan supaya teman-teman keluar dari belenggu masalahnya masing-masing gitu. Tidak peduli seseorang itu hebat atau bodoh, Mas. Sesungguhnya Tuhan kita memberikan senjata paling ampuh dibanding senjata apapun. Ini tidak peduli loh, latar belakangnya seperti apa enggak peduli. Semua makhluk diberi senjata ampuh oleh Tuhan untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Apakah senjata itu? Air mata, Mas. Air mata. Hanya saja manusia-manusia modern
terlalu angkuh untuk meneteskan air mata, sehingga dia kesulitan untuk berhubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kepepet pun tidak mau nangis. Nah, aku wong lanang, kalau sudah metu kuine, mosok cemen. Itu loh egonya manusia. Pedal itu senjata paling ampuh loh, Mas. Saya sewaktu saya masih belajar di dalam agama ya, Mas. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis, bahkan bisa dikatakan itu ayat dari sebuah kitab yang menyatakan seperti ini. Suatu ketika Tuhan marah dikarenakan carut marutnya dunia. Lah, makhluk yang paling dikasihi oleh Tuhan kan Jibril. Ini istilah agama loh, Mas ya. Ini istilah agama. Nah, makhluk yang paling dikasihi oleh Tuhan kan Jibril. Nah, ketika Tuhan marah menyaksikan carut marutnya dunia, karena yang dikasihi Jibril, akhirnya yang dipanggil itu Jibril. Kemudian hadis itu menyatakan Tuhan berteriak. Tapi kalau kita masukkan ke dalam spiritual ya lucu ya. Tapi ini ada hikmah yang bisa kita ambil di sini gitu. Nah, Tuhan marah. Nah, ketika Tuhan marah itu Tuhan berteriak memanggil Jibril. Jibril, cepat sini. Akhirnya si Jibril ini tergopoh-gopoh mendatangi Tuhan. Ketika Jibril sampai di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan berseru, "Aku marah, Jibril. Aku marah." Loh, kok Tuhan bisa marah? Tadi pemaknaan daripada hadis itu seperti itu kurang lebihnya. Loh, kok Tuhan marah? Bagaimana aku tidak marah? Aku ciptakan dunia seisinya ini seindah mungkin. Tapi orang-orang itu menghancurkannya, mencarut marutnya. Aku hancurkan dunia ini. Itu seruan dari Tuhan. Nah, terus Jibril itu ngomongnya kayak Dono Kasino Indro. Ya Tuhan, dunia ini seisinya milikmu. Yang menciptakan juga Engkau. Kalau Engkau hendak menghancurkan dunia, halo monggo, silahkan. Jawabannya kan jawaban pelawak toh. Itu si Jibrilnya itu ya nyeleneh. Tapi saya dapat hikmah yang luar biasa di situ. Gimana, Pak? Nah, setelah dipersilahkan oleh Jibril, kemudian Tuhan berkata lagi, tapi aku tidak sampai hati, Jibril. Nah, dibahas lah, Tuhan kok punya hati gitu ya. Tapi dialektikanya seperti itu. Ya, gitu. Tapi aku tidak sampai hati ya, Jibril. Loh, kok Tuhan sampai tidak sampai hati itu? Apa yang bisa menyebabkan Tuhan tidak sampai hati? Jauh di bawah sana, Jibril, ada seorang hamba yang bersimpuh di hadapanku dengan linangan air mata. Artinya satu tetesan linangan air mata menyelamatkan dunia, Mas. Tak peduli agamanya apa. Enggak peduli. Enggak peduli. Pak Bet, ini pertanyaan terakhir, Pak Bet. Sebenarnya masih banyak, cuman nanti kayaknya supaya kita juga fresh, fit, kayaknya di season 2 saya kesini lagi deh. Boleh. Mohon izin, Pak. Siap. Oke, ini penting sekali. Pengen tahu bagaimana sih Patrap Semedi versinya Pak Web itu seperti apa yang bisa diterapkan saudara-saudara kita yang membutuhkan, Pak Web. Gimana? Iya. Arahannya? Kalau patrapnya Bersamadi yang saya gunakan itu patrap asli, Mas ya. Kenapa saya katakan asli? Karena sesungguhnya patrap ini terjadi ketika kita masih dalam kandungan. Gitu. Ketika kita masih dalam kandungan, nah sikon kita itu seperti patrap yang metodenya saya gunakan. Seperti halnya patrap kunci seperti ini.
Patrap Paweling seperti ini, patrap Mijil seperti ini, patrap Singkir seperti ini. Itu semua patrap-patrap itu pernah dilakukan ketika kita masih dalam kandungan. Gitu. Itu bisa dideteksi dengan apa kayak alat apa kayak. Nah, itu patrap-patrapnya. Kalau ingin tahu secara khusus ya mungkin barangkali bisa berhadapan langsung ya. Iya, bisa apa namanya belajar bareng Mas. Karena apa? Karena di sini nggak ada guru murid gitu ya. Sungguh tidak ada guru murid. Bagi siapapun yang belajar bersama saya di sini, saya adalah teman seperjalanan, bukan guru, bukan pembimbing, teman seperjalanan. Iya. Ini mungkin bahasa orang ateis, Pak. Iya. Menjadi Tuhan untuk membunuh Tuhan. Gimana itu? Menarik itu, Pak. Ya. Disadari tidak disadari, sesungguhnya kita telah menciptakan Tuhan, Mas. Ini disadari tidak disadari. Ya. Disadari tidak disadari, terlalu banyak gerak-gerik yang kita lakukan, sesungguhnya itu menciptakan Tuhan. Kita membuat TT kecil terlalu banyak gitu ya. Dan itu kita sembah sendiri. Kita puja sendiri. Nah, Tuhan seperti ini harus kita bunuh. Lah, untuk bisa membunuh Tuhan kan kita harus jadi Tuhan. Kenapa? Kita ngambil spiritual dalam agama. Sesungguhnya manusia itu adalah wujud dohirku dan aku adalah batinnya manusia. Ya. Lah, hanya dengan itu kita bisa membunuh Tuhan yang kita ciptakan di setiap saatnya. Konkretnya TT kecil itu apa, Pak Web? Katakanlah seperti ini. Saya ke apa namanya, ke Swalayan. Saya ke Swalayan membawa motor. Setelah sampai di Swalayan, saya memarkir motor di depan Swalayan. Kemudian, ya Tuhan, tolong jagain apa motor saya ya. Nah, ini TT seperti ini yang harus kita bunuh. Karena Tuhan bukan sapam. Betul. Tuhan yang sesungguhnya itu bukan sapam. Tapi sadar nggak sadar kita pernah melakukan itu loh, Mas. Ayo jujur. Iya. Bolak-balik. Itu. Tiap saat kayaknya. Nah itu harus dibunuh itu. Gini, pacaran Tuhan lindungi aku biar nggak ketangkep Satpol PP. Lah, itu juga termasuk. Itu juga termasuk. Oke. 2 pertanyaan terakhir, Pak Web, sebelum kami pamit, Pak Web. Ini seru sekali. Ini Pak Web tentang apa tuh namanya, kiamat surga dan neraka, Pak Web. Diceritakan tanpa tedeng aling-aling, Pak Web. Iya. Sesungguhnya kiamat surga neraka itu ada, Mas. Tapi hanya berlaku untuk orang-orang yang belum menyaksikan Tuhan. Untuk orang-orang yang belum pernah menyaksikan Tuhan. Ngerti arah aku ning ndi mawon. Ya wis, lek ngono cukup wis. Siap. Iya. Cukup. Satu pertanyaan terakhir. Ini, apa manunggal itu sejatinya menyaksikan kemanunggalannya? Saya bingung terhadap tesis itu. Iya. Manunggal itu kan bukan kata-kata, Mas. Manunggal itu kan bukan ucapan. Barang siapa yang merasa dirinya manunggal, berarti kan harus menyaksikan kemanunggalannya. Nah, kalau belum menyaksikan kemanunggalannya, nggak bisa disebut manunggal, Mas. Nggak bisa disebut manunggal. Lah, untuk bisa menyaksikan kemanunggalannya, ya harus menjalani pengkajian mati sebelum mati. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa menyaksikan? Artinya untuk bisa menyaksikan diri kita sendiri,
secara spiritual kan harus ada yang keluar dari diri kita untuk menyaksikan diri ini. Kalau tidak ada sesuatu yang keluar dari diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan diri kita? Kecuali bercermin baru bisa. Nah, bercermin itu kan bukan spiritual. Dan itu kalau di sini lewat semedi itu tadi, Pak Web. Iya. Tapi di beberapa videonya Pak Web tak lihat panjenengan memegang tengkuknya teman-teman yang mau manekung, ada yang sebelah, itu dalam rangka untuk apa, Pak Web? Mematikan, membantu dia untuk mencapai tingkatan mati yang sesungguhnya dalam keadaan sadar. Parameternya dia sudah mati itu apa? Apa nafasnya hilang atau bagaimana? Sekarat. Atas mengalami sekaratul maut. Sekarat. Tapi nafas masih ada, Pak Web ya? Tidak. Nafas tidak ada? Berhenti. Napas berhenti. Berapa lama biasanya, Pak Web? Ngapunten. Saya membutuhkan waktu setidaknya 5 menit. 5 menit. 5 menit itu Tapi sudah. Tapi kan apa tuh namanya, karakter orang itu kan beda-beda, Pak. Ada yang susah, ada yang gampang. Iya, ada. Iya, saya juga Ada yang mengalami kadang itu. 1 jam nggak bisa-bisa. Ada yang berhari-hari, tak ulangi lagi, saking bebelewang. Terus yang dialami ketika dia sudah fase mati tadi, apa yang dialami biasanya, Pak Web? Ia menyaksikan Tuhan. Dia menyaksikan sendiri yang disebut Tuhan itu seperti apa dan bagaimana, keadaannya bagaimana. Dia menyaksikan sendiri dan bukan katanya saya. Nah itu, apa namanya, itu bentuk cinta kasih sayang saya yang terbesar. Karena dapat membantu saudara saya untuk ikut menyaksikan apa sih Tuhan itu bersama saya. Dan saya bahagia dengan itu.